Halo, apa kabar kalian hari ini? Menu hari ini aku bikin nasi bakmoy. Ini kelihatannya ribet ya, tapi sebenarnya gampang. Bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, bisa di pause. Atau aku akan tulis ulang di deskripsi, jadi kalian bisa lihat juga di deskripsinya ya. Sekarang aku mau bikin kaldu ayamnya dulu. Ini aku pakai ceker. Cekernya nggak banyak, cuma 4 karena air yang aku pakai juga nggak banyak ya. Sekitar 1 literan. Sekarang aku mau goreng tahunya. Ini tahunya yang aku pakai itu tahu Cina ya, yang aku potong kecil-kecil kayak gini. Nah ini nggak ada yang spesial ya, digoreng aja sampai dia golden brown. Sambil kita nunggu tahunya digoreng, kita mau bikin adonan bakso udangnya. Ini udangnya aku pakai ini sekitar 200 gram. Tapi ini aku kupas kulitnya jadi mungkin di bawah 200 gram ya. Di cincangnya ini aku pakai pisau aja, karena menurut aku lebih enak pakai pisau ya di cincangnya. Karena nanti pada saat aku goreng baksonya tuh jadi masih ada daging udangnya gitu garing-garing. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka halus, silahkan pakai food processor ya. Kalau udah, ini aku langsung kasih 1 butir telur. Setelah itu aku parutin bawang putih. Ini bawang putihnya aku pakai 3 siung ya. Aku ambil dari 7 siung yang aku sudah siapkan tadi. Sisanya nanti kita untuk goreng bakmoynya. Ini kalian parut 3 siung bawang putih. Setelah itu kalau udah diparut lagi jahe setengahnya dari yang sudah kita siapkan tadi, yaitu 3 cm. Jadi jahenya ini yang diparut untuk bakso udangnya itu adalah 1,5 cm ya, atau 1 cm. Jadi dikira-kira aja ya. Kalau udah, ini kita lanjut kasih tepung tapioka. Tepung tapiokanya 3 sendok makan aja ya. Dan setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya merata ya. Ini aku hampir lupa bumbuin. Jadi di sini aku bumbuin pakai setengah sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, dan garam sedikit ya, sekitar 1/4 sendok makan. Merica secukupnya. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata ya. Sambil kalian bikin adonan ini, jangan lupa kalian sambil nengok-nengok tahunya ya, supaya nggak gosong. Diaduk sampai merata. Kalau udah, sekarang kita tinggal angkat tahunya yang sudah masak atau sudah garing ya, sudah golden brown. Baru kita masak bakso udangnya. Pastikan minyaknya panas sebelum kalian goreng bakso udangnya ya. Ini nggak usah dibentuk yang bagus-bagus, cuma disendokin gini aja juga udah bisa untuk digoreng ya. Teruskan prosesnya sampai bakso udangnya ini matang dan golden brown. Setelah itu kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, kalau udah golden brown kayak gini, diangkat dan tiriskan ya, jangan sampai gosong. Sebelum kita lanjut memasak, jika kalian baru bergabung di channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan harian yang aku masak untuk anak aku dan keluarga aku. Dan jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sekarang aku mau olah ayam dan tahunya. Ini aku mau masak kecap ya. Jadi pertama-tama ini aku mau tumis dulu bawang putih dan jahe yang udah aku cincang. Ini sisa yang tadi ya. Jadi bawang putihnya ini aku pakai 4 siung dan jahe yang aku pakai itu sisa dari jahe yang sudah aku parut tadi. Ini ditumis sampai wangi ya. Setelah wangi baru nanti kita masukkan daging ayamnya. Nah, ini udah wangi ya. Jadi ini langsung aja aku masukin daging ayamnya. Daging ayamnya ini aku potong kecil-kecil ya. Nah, ini untuk daging ayamnya ditumis sampai matang. Setelah itu baru kita masukin tahu dan kita bumbuin. Nah, ini ayamnya udah mulai matang ya. Di sini di tahap ini aku mau masukin tahunya. Dioseng-oseng. Setelah itu ini kita kasih bumbu ya. Ini karena cenderung manis, jadi bumbu yang aku pakai itu kecap manis. Aku kasih kecap manis itu sekitar 3 sendok makan ya. Setelah itu diaduk-aduk sampai bumbunya merata. Lalu di sini aku kasih saus tiram ya, sekitar 1 sendok makan. Diaduk-aduk lagi sampai bumbunya merata.
Nah, dan ini optional ya, kalau kalian mau kasih telur, ini waktu yang pas untuk masukin telurnya. Kalau misalnya kalian nggak suka telur rebus, bisa di skip ya. Terus di sini supaya bumbunya lebih meresap lagi, aku kasih kaldu ayam yang tadi ya, nggak banyak sih. Cuma aku kasih sekitar 2 centong aja, supaya bumbunya bisa lebih meresap lagi ke telur dan ayamnya. Diaduk-aduk. Dan setelah itu didiamkan sampai bumbunya mengental ya. Oh iya, di sini jangan lupa dibumbuin lagi. Aku pakai setengah sendok makan kaldu bubuk. Setelah itu diaduk-aduk lagi ya sampai bumbunya merata. Ini aku mau diamkan dulu sampai airnya menyusut dan mengental ya. Nah, ini udah mulai mengental ya. Jadi ini aku icip dulu apakah rasanya ada yang kurang atau enggak. Tapi kalau menurut aku segini udah pas ya. Kalau kalian lebih suka lebih gurih lagi, silahkan ditambah lagi kaldu bubuknya. Nah, ini udah cukup. Ayamnya juga udah mateng. Ini aku udah tes. Tinggal diangkat dan kita sajikan bersama nasi. Dan yang namanya nasi bakmoy itu pasti disajikan itu bersamaan dengan kuah. Nah, ini kuahnya udah jadi juga ya. Cekernya mau aku singkirkan. Ini kalau kalian mau olah lagi bisa ya. Jadi ceker mercon, ceker tumis kecap. Nah, ini untuk kuahnya mau aku bumbuin. Bumbuin juga gitu aja ya. Cuma pakai kaldu bubuk, garam, merica secukupnya sesuai dengan selera. Diaduk-aduk sampai merata. Kalau udah pas rasanya, kita langsung kasih daun bawang yang udah kita iris-iris. Dan selesai deh untuk kuahnya. Sekian ide menu masakan dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.